Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di kisah horor ya. Kali ini saya akan bercerita Lingsir Wengi 2 Kehamilan Ngartasih episode 7 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke. Ki Bamantara masih berbaring di atas ranjangnya. Setelah kejadian beberapa hari lalu, penyakit Ki Bamantara semakin parah. Kedua kakinya berubah kebiruan seperti hendak membusuk. Kedua lengannya tumbuh benjolan-benjolan sebesar biji kelereng. Sementara bagian perut dan dada bekas luka sayat, entah dari mana asal luka itu. Sudah 3 hari Ki Bamantara tidak bangun dari tidurnya. Dan Ngartasih dengan setia merawat suaminya itu. Ia yakin suaminya pasti akan bangun lagi, entah kapan. Sore itu Ngartasih sedang memasak nasi di dapur. Ia menyodorkan kayu bakar ke dalam tungku agar api terus menyala. Rumah Ngartasih adalah satu-satunya rumah gedung di desa Balan Gandang, tapi bagian dapurnya tetap dibiarkan tradisional. Dapurnya itu berlantaikan tanah. Di sudut dekat jendela ada tumpukan kayu bakar. Peralatan masak digantungkan pada dinding. Asap mengepul memenuhi ruangan setiap kali Ngartasih menyalakan tungku. Terbatuk-batuk Ngartasih memasak nasi karena asap memenuhi ruangan, dan saat itu pula dari balik jendela dapurnya ia melihat seorang perempuan tua yang tidak asing baginya. Itu adalah Mbah Rumi. Dia bukan penduduk asli Balan Gandang. Wanita tua itu berkelana dimanapun ia suka, dan paling sering datang ke rumah Ngartasih, tepatnya lewat dapur. Ngartasih senang dengan kehadiran Mbah Rumi walau tidak pernah tentu. Kadang sebulan sekali, kadang 6 bulan, bahkan setahun sekali. Dan setiap kali ada Mbah Rumi, Ngartasih senang bukan main, lantaran hanya Mbah Rumi yang ia percaya untuk mencurahkan keluh kesah. Tidak ada yang tahu pasti berapa umur Mbah Rumi. Yang jelas rambutnya sudah putih semua, wajahnya keriput, di kedua lengannya timbul urat berwarna hijau sebagai penanda ia sudah sangat renta. Penduduk Balagandang suka risih kalau melihat Mbah Rumi lewat di halaman rumah. Penampilannya sangat mudah dikenali. Ia suka menggunakan kain batik coklat yang warnanya sudah pudar. Kain ia itu sarungkan di pinggangnya. Berbaju kebaya yang sudah sangat usang. Kadang Ngartasih berbaik hati memberinya baju, tapi anehnya dia tidak mau memakainya walau baju itu diterimanya dengan senang hati. Mbah Rumi berdiri sambil tersenyum dari balik jendela dapur Ngartasih. Sontak Ngartasih tersenyum melihat kedatangan wanita tua itu. Kemudian ia membukakan pintu dapur dan mempersilahkan Mbah Rumi masuk. "Dari mana saja, Mbah? Lama sekali tidak kelihatan." "Aku sudah lama sekali ingin bertemu sama kamu, Ngartasih, tapi baru bisa hari ini." Ngartasih mengangkat panci yang berisi nasi. Ia menuangkan 2 centong nasi di atas daun, lalu mengambil potongan ikan tongkol dari lemari dan menghidangkannya. Ngartasih tahu pasti Mbah Rumi belum makan.
Wanita tua itu duduk di kursi bambu. Meja kecil yang terbuat dari kayu diseret oleh Ngartasi di hadapan Mbah Rumi. "Makan yang banyak ya Mbah, aku lagi sedih Mbah, sebab suamiku sudah berapa hari tidak bisa bangun dari tidurnya." "Jangan khawatir, dia baik-baik saja," timpal Mbah Rumi sambil mengunyah nasi. "Ada hal yang mau aku sampaikan padamu Ngartasi." "Apa Mbah?" Mbah Rumi menelan nasi yang ia kunyah. "Kau akan segera hamil." Ngartasi sangat terkejut mendengar pernyataan Mbah Rumi, antara percaya dan tidak percaya. Tapi setidaknya hal yang diucapkan Mbah Rumi membuat hatinya bahagia, lantaran sudah lama ia ingin punya anak. Dan benar-benar setelah beberapa bulan semenjak kedatangan Mbah Rumi, Ngartasi akhirnya hamil. Ingin sekali ia memberitahu kabar bahagia ini kepada suaminya. Namun Ki Bamantara masih berbaring di atas tempat tidurnya dengan luka di sekujur tubuh yang bertambah parah. Malam itu Ngartasi berendam di dalam bak mandi. Ia mengelus-ngelus perutnya yang semakin buncit. Rasanya tidak sabar ingin segera anaknya lahir. Bahkan ia sudah menyiapkan nama untuk anaknya itu. Kalau yang lahir perempuan, maka anak ia akan namakan Sekar. Tapi kalau yang lahir laki-laki, maka akan ia namakan Abimanyu. Lampu canting diletakkan di atas tembok sumur. Cahayanya berayun-ayun karena sesekali tertiup angin. Ngartasi meraih kembang warna-warni dari dalam kantong plastik hitam lalu menaburkan kembang itu ke dalam bak mandi. Ia kembali berendam dan memejamkan kedua matanya. Sangat tenang, sangat damai. Sementara itu Teja di rumahnya. Ia sedang kebingungan dan tidak mengerti kenapa Teluh Waringin Sungsang tidak kunjung membunuh Ki Bamantara. Ia mendengar kabar dari warga yang sempat mengintip kamar Ki Bamantara kalau musuhnya itu berbaring di atas kasur. Dada Ki Bamantara terlihat turun naik, menandakan ia masih bernafas. Maka dengan segala kebingungan, ia meraih sebuah golok, berniat untuk membunuh Ki Bamantara secara langsung. Teja berjalan dengan buru-buru menuju rumah Ki Bamantara. Tekadnya sudah bulat, ia ingin menggorok lehernya musuhnya itu. Sebelum ia tiba di rumah Ki Bamantara, Ngartasi melihatnya dari balik jendela. Buru-buru ia mengunci rapat-rapat pintunya, menutup tirai jendela dan mematikan lampu canting di ruang tamu. "Buka pintu Ngartasi." Teja menggedor-gedor pintu. Ngartasi sembunyi di kamarnya sambil memeluk tubuh Ki Bamantara. Terdengar suara kaca pecah. Teja memecahkan kaca jendela dengan sebuah batu dan kemudian masuk melalui jendela itu. Perlahan Ngartasi sekarang hanya tinggal pintu kamarnya saja. Ia menangis ketakutan sambil mengguncangkan tubuh suaminya, berharap suaminya bangun. Beberapa kali Teja menendang pintu kamar Ngartasi, tapi pintu itu terlalu kuat untuk didobrak. Ia kemudian berkomat-kamit membaca mantra. Tiba-tiba matanya menyala merah, urat lehernya terlihat menonjol. Maka dengan sekali hentakan kaki saja
pintu itu berhasil didobrak. Di dalam kamar, Teja melihat Ki Bamantara sedang terbujur di atas tempat tidurnya. Lalu, tanpa ambil ancang-ancang lagi, ia langsung menebaskan golok ke leher Ki Bamantara. Tapi, golok itu tidak sanggup melukai kulit musuhnya itu. Tubuh Teja bahkan terpental begitu saja, seperti ada angin topan yang menyeretnya. Lalu, saat itu juga kedua mata Ki Bamantara terbuka. Oke ya, itu tadi cerita dari Lingsir Wengi 2 Balas Dendam Teja. Sebelum cerita ketutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen.